semuanya. Jangan sampai terganggu. Aku mau donat yang enak seperti ini. Sebuah donat. Mengerti? Hah, mudah. Ayo kita Google. Oh, jangan melihat, Nenek. Kenapa harus memasak ketika bisa memesannya? Dan ini donatku. Mari kita lihat. Bagus. Aku selesai. Aku akan terus bermain di ponselku. Aku akan menunjukkan kelas master. Untuk itu, aku membutuhkan banyak rasa yang berbeda dari vodka. Lalu kita tuangkan ke dalam cangkir dan tambahkan pengental. Selanjutnya, kita akan membutuhkan cetakan berbentuk donat. Kita ambil minumannya dan tuangkan ke dalam cetakan. Kita harus berhati-hati agar tidak ketumpahan apapun. Lalu biarkan dia mengeras dan semua sudah selesai. Ayo kita keluarkan dari cetakan, lalu taruh di piring dan hiasi dengan taburan manis. Selesai, donat kita sudah siap. Hei, lihat yang dia buat. Baiklah, mari kita lihat apa yang kubuat. Baunya enak. Kita mencelupkan ke dalam coklat. Oh, ini sangat enak. Oh, aku bisa memakannya tapi tidak bisa. Aku harus meninggalkan untuk cucuku. Ayo jangan lupa tentang taburannya. Aku membuat kenari yang sudah dihancurkan. Bagus. Stroberi ini? Oh, ambil satu. Ayo ambil stroberi dan potong dengan hati-hati lalu taruh di atas donat. Ya, bagus sekali. Mike, apa kau akan melakukan sesuatu? Oh, apa yang kau lakukan? Kenapa kau makannya? Oh, apa yang harus kau lakukan sekarang? Oh, aku punya ide. Aku akan memperbaikinya dan mengambil coklat lalu mencairkannya. Sekarang kita taruh di atas donatku. Sekarang taburkan gula di atasnya. Tidak ada yang lebih baik daripada banyak gula dan taburan. Lalu biskuit Oreoku. Sekarang kita hias dengan warna merah. Lalu kita berikan giginya. Apa kalian tahu siapa dia? Hagi-Wagi sudah siap. Kita sudah siap, cucuku. Oh, ini sangat cantik. Oh, yang ini terlihat seperti kacamata. Aku harap rasanya juga indah. Oh, ini enak. Thank you. Selanjutnya. Oh, Nenek. Ini sangat cantik. Bentuknya kecil. Terlihat seperti cincin. Ini enak. Baiklah, donat terakhir. Terlihat sangat menarik, seperti monster sungguhan. Oh, rasanya manis dan lezat. Semuanya lezat, tapi kita harus memilih pemenang. Oh, sangat sulit. Baiklah, pemenangnya. Oh, luar biasa. Aku adalah koki sungguhan. Oh. Sekarang aku mau es krim. Oke. Oh iya? Ini akan dilakukan dengan cepat. Aku membutuhkan semangka. Kita akan memotongnya di atas. Lalu kita masukkan blender dan kita hancurkan semua. Kita buat sampai halus dan kita punya smoothie semangka. Lalu tambahkan sedikit air perasan lemon. Oh, tolong aku. Oh, Nenek, tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Aku selalu punya perban untuk kejadian seperti ini. Oh, lebih baik. Iya, maaf. Jangan terganggu.
Kita perlu menambahkan gula ke dalam smoothie, lalu mengaduk semuanya. Untuk membuatnya lebih cantik, kita tambahkan sedikit warna putih. Aku menggunakan pewarna alami. Dan beruang bergetah favoritku. Aku suka sekali. Tapi bukan itu saja. Kita tidak hanya akan membuatnya seperti itu. Kita harus mencairkannya. Oh ya, itu bagus. Ayo kita tuangkan jelly ke atas kertas. Kita harus membentuknya dan membiarkannya mengeras. Selesai. Ini akan menjadi tempat es krim. Cucu. Oh, apa itu? Nenek, kau terlihat seperti bajak laut. Baiklah, ini dia mata jeliku. Ini dia. Kau bisa menyimpannya, Nenek. Jangan berterima kasih padaku. Oh, kau baik. Baiklah, semuanya hampir selesai. Sekarang menggunakan sendok es krim untuk menyendoknya, lalu menaruhnya. Dan sentuhan terakhir. Aku akan menggunakan beberapa emas. Sempurna. Makanan penutup emas sudah siap. Oh, Nenek, kau membuatku takut. Aku pikir aku juga punya ide. Mari kita lihat apa yang kupunya. Kaos kaki. Bukan punyaku. Oh, Skittle, keripik. Oh, Skittle, betul. Kita harus menyortirnya berdasarkan warna. Semua sudah siap. Sekarang kita taruh semua ke blender. Setiap warna satu persatu. Sempurna. Sekarang kita butuh es krim. Aku akan menggunakan es krim Baskin Robbins. Lalu menambahkan semuanya. Dan keripik. Oh, aku suka sekali. Sebenarnya kita hanya butuh tempatnya. Kita tuangkan semua berlapis-lapis. Dan jangan lupa stik es loli. Ini akan lebih mudah dimakan. Nenek, bangunlah. Oh, aku harus melakukan sesuatu juga. Yogurt yang kau butuhkan, masukkan ke blender. Lalu tambahkan gula. Oh, sayuran. Nah, mereka juga cantik dan juga sehat. Ayo nyalakan blender dan mulai. Wanginya enak. Es krim ini akan menjadi luar biasa. Kita tuangkan ke cetakan dan jangan lupa stik kayunya. Dan ayo kita tunggu sebentar. Apa yang bisa aku lakukan dengan stroberi? Oh, aku tahu. Nenek harus mencari bahan lain yang penting sekarang. Oh my. Harusnya aku naik taksi saja. Wah! Aku butuh itu. Pergi dari sini. Wah! Ini dia maduku. Sempurna. Kita bisa kembali. Beri jalan Nenek kembali dengan madu. Aku membawa madu yang sangat segar. Kita tuang untuk tahap akhir. Tuang madu ke dalam gelas. Campurkan dengan stroberi. Es krimnya sudah membeku. Saatnya mengeluarkan. Ini akan berhasil. Kita celupkan. Luar biasa. Kita sudah siap. Let's go. Akhirnya, aku suka es krim. Wow, ini menarik. Apa ini? Menjijikan. Rasanya seperti selembar kertas. Aku tidak mau makannya lagi. Oh, ini terlihat cantik.
Dan warnanya sangat cocok dengan gaunku. Nenek, bagus. What? Ini aneh. Okay. Seperti keripik, tapi isinya bukan. Wow, ini seperti pelangi. Dan rasanya enak sekali. Ini adalah es krim terbaik. Mike menang lagi. Oh, tentu saja. Siapa chef di sini? Let's go. Oh, nenek. Aku mau kue ulang tahun. Yes! Baiklah, nenek akan mulai memasak sekarang. Aku butuh tepung yang banyak. Tambahkan susu, sedikit gula, dan sedikit mentega. Sekarang kita kocok dengan baik. Aku akan menunjukkan cara mengocok adonan. Ya, dengan bantuan alat ini. Nenek, kau tidak akan bisa lebih cepat. Lihat ini. Oh, aku bisa melakukannya dengan cepat juga. Oh, tidak. Nenek. Adonanku sudah siap. Aku akan tuangkan ke dalam cetakan khusus dan membawanya ke oven. Ayo kita pilih waktu yang tepat dan mulai memasak. Lihat yang aku punya. Aku akan membuat waffle yang berbentuk hati yang lezat. Tuang adonan ke situ, tutup, dan voila. Bagaimana kau makan waffle tanpa selai? Ambil sendok yang besar dan juga kita buat untuk di atasnya. Lebih banyak layer di atasnya. Dan tentu saja krim kocok untuk menjadi sentuhan akhir. Dia sangat cantik. Oh, sebentar. Aku lupa sesuatu lagi. Buah beri dari semak-semak selalu bagus. Mereka begitu indah dan beraroma. Pergi dari kursiku. Ayo kita taruh buah beri di atas krim. Kita taruh lebih banyak, lebih baik. Dan taburkan gula halus di atasnya. Dan kue sudah siap. Oh, cucuku, kau kotor. Biarkan aku bersihkan mukamu. Ini benar-benar buruk. Baiklah. Kupikir sudah siap. Baunya enak sekali. Oh my! Sayang, kenapa kau tidak membagi dengan nenek? Sempurna. Kue dasarnya sudah siap. Ayo kita potong. Sekarang, tambahkan krim. Kita akan menaruhnya dengan warna yang berbeda. Lalu, kita juga akan membuatnya di luar kue. Kita rapikan. Dan saatnya untuk menghiasnya. Aku akan mengambil hubah-bubah dan membungkusnya kue di dalamnya. Dan menggunakan permen nerds di atasnya. Kue sudah siap. Dan ini akan menjadi paling lezat dan indah. Mike. Oh, aku tidak punya waktu untuk membuat kue. Tapi lihat resep yang menarik di sini. Ini bagus. Aku akan membuatnya dengan cepat. Aku masih punya sisa Nutella. Aku juga butuh tepung, telur, dan sedikit susu. Lalu kita campur semuanya. Dan kita masukkan ke dalam microwave. Ayo kita tunggu sebentar. Aku sangat bersemangat. Oh, selesai. Kita keluarkan toplesnya. Hati-hati, ini sangat panas. Dan sudah siap. Jangan khawatir. Bau apa ini? Wow, aku harus mencobanya. Ini tidak buruk.
Ya lumayan. What? Wow, ini cantik sekali. Enak sekali krimnya dan sangat nikmat. Aku mencintaimu, Nenek. Yes! Kue yang sangat besar dan indah. Dan ini hanya untukku. Ini rasanya pasti lezat. Kue permen karet. Wow. Dan tentu saja ini adalah kue yang terbaik. Apa? Pergilah. Oh, apa yang kau punya? Masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, Nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bae yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat.
Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Lihat itu luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan dan biskuit Oreo. Wow, nenek, maukah kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguluni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya melakukan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan, kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka, dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih. Baiklah, mari kita mulai dengan biskuit. Sesederhana itu. Aku akan melakukannya, sayang. Aku tidak bisa menyajikan apapun, tapi aku akan coba. Dan bagaimana menghadapinya? Untuk apa lingkaran itu?
Oh, mungkin detail ini tidak perlu. Itu saja. Sayang, apa yang telah kamu lakukan dengan adonan itu? Lihat, begini cara melakukannya. Giling adonan dengan garakan halus. Kemudian potong lingkaran dan letakkan potongan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven, biskuit akan siap. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, aku punya ide. Biskuitnya bulat bukan? Jadi kamu bisa memotong lingkaran dari adonan, tidak perlu repot-repot. Dan bahan yang paling penting adalah Skittles. Itu adalah jenis biskuit yang aku suka cemil sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik, Cinta. Dan bagaimana dengan biskuitku? Tidak berlebihan, sempurna seperti biasa. Aku tidak akan berikan komentar. Biskuitku di sini sebuah karya seni. Kamu bisa langsung melihat tangan dari sang master. Lihat betapa menakjubkan roti jahe yang aku buat. Terima kasih atas idenya. Omong-omong, aku akan menghias atap dengan Skittles. Dan sentuhan akhir, gula halus. Dan rumahku terlihat seperti habis turun salju. Aku tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Hah, ini biskuitmu. Oh, tampaknya seperti kebakaran kecil. Kita harus mengeluarkan biskuitnya sekarang. Mungkin bisa diselamatkan. Oh, tidak. Seperti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Dan biskuit ini, aku bahkan tidak yakin ini untuk aman dimakan. Bentar-bentar, apa yang kita dapat di sini? Wow, rumah roti jahe. Ini sangat indah dan sangat lezat. Keren. Aku pikir rumah ini adalah pemenangnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkan seorang profesional. Sekarang aku ingin burger dengan cepat. Okay. Aku bisa melakukannya itu. Meskipun mungkin tidak. Apakah itu isian? Iu, ini menjijikan. Ah, aku tahu. Daripada daging cincang menjijikan itu, kamu bisa menggunakan pasta coklat yang lezat dan nikmat. Seperti ini. Bagaimana kabar orang lain? Keren. Aku pengen lihat yang lain. Roti ini sangat beraroma. Tapi kamu harus menggorengnya sampai dia golden brown. Apa yang kamu ketahui tentang kerak berkerak, Nenek? 1, 2, dan burger hampir siap. Mengesankan. Tapi apa yang paling penting dari burger ini adalah potong daging yang juicy. Aku akan meminjamkan daging cincang, terima kasih. Sekarang harus meletakkan burger di atas penggorengan dan menunggu sedikit lebih lama. Mama, sayang, apa yang kamu lakukan? Tenang saja, Nenek. Aku bisa mengendalikan semuanya. Hanya berpikir aku akan memanggang beberapa marshmallow dan membubuinya di burgerku. Dan sekarang giliran selai jeruk. Taruh roti di atasnya dan tekan dengan keras. Itulah resepnya. Bagaimana menurut kalian? Apa gunanya kompetisi sini jika aku mendapatkan burger terlezat? Lihat burger ini. Aku akan menambahkan lebih banyak bacon. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki terlalu banyak daging. Sekarang kita melapisi sayuran dan keju. Kalian harus setuju bahwa satu lapisan sangat membosankan. Tetapi jika membuat banyak lapisan, itulah yang dibutuhkan. Seperti ini. Lihatlah, aku adalah favorit yang paling jelas. Aku pasti akan menjadi menang. Oh tidak, aku tidak akan kalah. Tempatkan bahan-bahan dengan hati-hati. Dan sekarang sausnya. Tidak perlu pelit, tuangkan semuanya. Betapa indahnya burger ini. Dan sangat menyenangkan. Sedikit lagi dan akan mendapatkan kerang emas. Oh sayang, aku merasa tidak enak badan. Ayo Nenek, lihat betapa hebatnya aku melakukannya. Tada! Wow, ukurannya besar sekali. Burger 3 tingkat adalah sesuatu yang ingin aku coba lebih dahulu. Dan ini sangat berair, luar biasa. Sekarang kamu, sobat. Oh, itu hancur. Ada burger lain. Kelihatannya sangat bagus juga. Mari kita coba. Dan selai jeruk. Oh, enak sekali. Dan Nutella. Itu bagus. Baiklah, tapi burger chef menang.
Selamat. Nah, kalian tahu itu tidak adil. Kalian melakukannya dengan baik. Apakah ingin mentraktir berapa nugget? Itu mudah. Nenek, bangunlah. Lihat, Jennifer ingin nugget. Oh, tentu saja. Pertama, harus menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Nek, maukah kamu berbagi mentega denganku? Terima kasih. Aneh, kenapa tidak mengalir? Mungkin aku perlu menggoyangkannya lebih keras. Ups, pasti ada yang salah. Hal yang paling utama adalah rasanya yang enak. Dan untuk memastikan rasanya selalu enak, aku memasaknya dengan cinta. Ayam harus dilapisi tepung roti. Mengocok telur. Mencelupkan potongan ayam ke dalamnya. Dan kemudian menggulungnya ke dalam remahan roti. Itu bagus. Sekarang bisa menggorengnya. Mereka kelihatan sangat lezat. Dan aromanya, apa kamu ingin mencobanya, Chef? Tidak mungkin. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nuggetku akan menjadi yang terbaik. Lihatlah, ini seperti kepingan emas. Dan tentu saja penyajian juga merupakan kesenian. Pasti sangat spektakuler. Aku tahu, bila tidak ingin repot-repot memasak, kamu bisa membuatnya. Aku akan bungkus nugget dengan keju dan kemudian membuat lapisan paling lezat dengan Cheetos. Aku akan menyiapkannya dengan sangat baik untuk itu. Sayang, hati-hati, ini tidak terlalu sulit loh. Oh, tampaknya berhasil. Mari kita lihat. Ya, bagus. Sekarang mari kita tambahkan Cheetos ke nugget dan wajan. Aku sudah bisa merasakannya. Aku bahkan tidak ingin berikannya pada bayi Jennifer. Oh, aku hampir lupa. Apa artinya nugget tanpa saus tomat? Sekarang ini menjadi sempurna. Oh ya ampun, kau kecil. Itu ternyata sangat keren. Apakah itu bongkahan emas? Rasanya tapi biasa saja. Baiklah, aku akan mencoba yang berikutnya. Ya, aku lebih suka yang ini. Tapi masih ada satu yang tersisa. Yang merah. Ini hebat. Oh iya, ada keju juga di sini. Ini jelas merupakan pemenangnya. Yeay, aku menang. Apakah kalian melihat itu? Apakah kalian melihat itu kemenangan? Bisakah kalian membuatku pizza? Aku mau. Tidak masalah. Aku tidak keberatan milikinya. Pizza. Aku bisa melakukan itu. Ini membutuhkan pasta tomat. Teteskan sedikit pada irisan dan oleskan dengan lembut menggunakan sendok. Dan sekarang keju. Semakin banyak keju semakin baik. Aku tidak ingin mengganggu tapi lihat. Aku seorang juru masak, adonan terbang. Jangan marah sayang. Di sini, dapatkan bagian yang baru. Terima kasih nenek. Oh, aku tahu. Tidak ada pasta tomat yang bosankan, hanya pasta marshmallow. Aku akan menyendok sesendok penuh. Ini dia. Dan sekarang untuk pizzanya, tentu saja ada Skittles. Tidak ada yang salah dan terlalu banyak Skittles. Itu membuatnya segala lebih enak dan lebih berwarna. Iya, kamu bisa langsung melihat tangan orang awam. Pizzaku akan menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi adonan putih yang bosankan. Aku akan mewarnainya agar lebih spektakuler. Lihat apa yang dia lakukan. Aku bisa melakukan itu lebih baik. Sekarang keluarkan alasnya. Dan perlu mengolesi alasnya dengan saus tomat khusus. Maka pizza akan terasa seenak di restoran Italia terbaik. Aku akan memarut sedikit keju di atasnya. Itu bagus, dan sekarang saatnya udang. Untuk memastikan isiannya tidak sedikit, aku akan menambahkan beberapa teman kerang. Hidangan gourmet sudah siap. Bersiaplah untuk merasakannya. Sekarang perlu dipanggang. Berapa kali aku tertidur? Oh, begitu. Akhirnya, pizza kita sudah siap. Sebuah kelezatan. Baunya sangat lezat. Ya, tidak buruk sama sekali. Mari kita lihat, mari kita lihat. Betapa menariknya penampilannya. Wow, apa itu? Ada tiram dan ada udang di sini. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Sekarang ini lebih menarik. Terlihat seperti Skittles.
Oh, kelihatannya lebih baik daripada rasanya. Oh, pizza ini sangat normal. Dan baunya... Wow, iya betul. Rasanya sangat luar biasa. Ini adalah pizza kesukaanku. Selamat, Nenek. Yeay, terima kasih. Kemenangan yang layak. Pizzaku lebih enak.